pemirsa di Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias. Kali ini di obrolan pagi untuk edisi Jumat 10 Juli 2020. Topik yang bakal kita angkat adalah mengenai keamanan pangan pada sarana retail. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 pagi ini ada Kepala Kantor BPOM di Kabupaten Buleleng, Bapak Made Eri Bahari Hantana. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Eri? Sehat dan baik. Sehat dan Saya baik, kira ya. Saya harap juga semua ya. Semua pendengar juga sehat ya. Guntur juga ya. Sehat. Di mana Mitra 104,6 FM di masa pandemi ini tidak sedikit pedagang ya yang mengalihkan cara berjualannya dengan online. Meskipun demikian, masih banyak juga yang melakukan transaksi secara langsung atau dengan sistem retail. Nah, apakah Anda yakin barang yang Anda beli itu aman? Nah, untuk itu kita bakal tanya-tanya Pak Eri seputar hal ini ya. Nah, sebetulnya Pak ya, gimana sih caranya kita bisa mendeteksi barang retail yang kita beli itu aman atau tidak? Ya. Baik, yang pertama mungkin karena sekarang kan topiknya tentang keamanan pangan pada sarana retail ya. Jadi kita ke awal dulu ya. Jadi ke awal ya biar runut dulu. Jadi kita harus sampaikan bahwa produk-produk pangan yang dijual termasuk di sarana retail itu harus aman. Produknya dulu ya. Jadi kita harus mengenali produk-produk yang aman itu seperti apa. Nah, ini sesuai dengan ketentuan dari pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Bahwa di sini produk pangan ini harus tercegah juga dari kemungkinan ada pencemar, faktor-faktor pencemar baik itu biologis, kimia maupun fisik ya. Jadi dari biologis ini dari kondisi higiene sanitasi umumnya ada pencemaran dari kuman, bakteri dan sebagainya, termasuk juga virus ya. Nah, ini juga kita harus terhindar. Kemudian dari bahan-bahan kimia ini bisa baik secara alami yang ada di dalam produk pangan itu sendiri, seperti misalnya kacang yang busuk mengandung aflatoksin, kemudian juga ubi-ubi ada yang mengandung cyanida dan sebagainya. Nah, ini juga dari kemungkinan penambahan zat-zat kimia sebagai bahan tambahan pangan yang memang diperbolehkan, tetapi melebihi takaran. Ini juga ada pemakaiannya. Kemudian juga ada bahan-bahan kimia yang ditambahkan dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini yang produk-produk yang sering dilarang, seperti misalnya penambahan formalin, boraks, kemudian ada pewarna tekstil ya yang dipakai. Nah, itu juga. Kemudian cemaran fisik ini bisa juga karena kita keteledoran, misalnya kurang bersih, ada mungkin serpihan potongan-potongan hewan, keseluruhan seperti misalnya kecoa, kaki dan sebagainya, ini juga bisa terjadi. Kemudian ada rambut di dalam makanan kita. Nah, ini juga hal-hal seperti ini yang harus terbebas karena itu bisa menjawa kuman atau bakteri masuk ke dalam pangan kita. Nah, inilah yang ditekankan dulu bahwa keamanan pangan itu harus bebas dulu dari kemungkinan 3 bahaya tadi. Nah, kemudian bagaimana pangan ini dijual di sarana. Nah, jadi pangan ini sesuai dengan sudah ditegaskan juga dalam peraturan pemerintah bahwa dari hulu sampai hilir ya, dari bahan mentahnya kemudian sampai dia menjadi suatu produk jadi, ini prosesnya panjang. Bahan mentah, kemudian proses mungkin panen, proses penyimpanan saat panen, kemudian proses penjualan, distribusinya, penyimpanan juga di sana, sampai kemudian pengolahannya, kemudian retailnya, jadi memperjualkan baik produk yang masih bahan baku tadi, setengah jadi, maupun produk yang sudah jadi. Nah, ini proses ini semua harus mengikuti ketentuan cara-cara yang baik, ya, entah cara pembuatannya, entah cara retailnya, cara distribusinya, ini semua berpengaruh. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, nah baru nanti faktor personal atau dalam hari ini konsumen, masyarakat yang dalam mengkonsumsi, mereka juga harus paham bagaimana dengan situasi pandemi sekarang ini. Nah, ini kan juga kita harus cuci tangan yang sering ya, harus bersih. Kemudian pada saat proses, sebenarnya ini proses pembuatan atau pengolahan pangan bagi yang mengolah secara langsung itu sebenarnya sudah ada ketentuan protapnya, harus menggunakan masker. Kemudian ada kalau di industri sudah protapnya wajib dilakukan. Nah, kalau industri rumah tangga ini sering terabaikan. Bagaimana dia memproses, membungkus misalnya, mengolah tanpa masker, karena dari nanti sambil ngobrol gitu. betul, ini sangat sering kami temukan untuk
kategori industri rumah tangga pangan. Kami kan sering juga berkunjung ke industri-industri seperti itu. Nah ini pola-pola ini harus kita tanamkan supaya untuk mencegah. Nah kalau sudah pangannya aman, tentu saja kondisi kita memilih termasuk tempat loh nanti ya. Nah kemudian kita baru pilih tempatnya. Tempatnya harus tempat yang bersih, yang mengikuti prosedur prinsip-prinsip keamanan pangan. Nah, kalau itu sudah terjadi ya kita tenang nanti dan aman bisa memilih maupun mengkonsumsi. Nah, bagaimana caranya itulah yang perlu diawasi. Ya. Gitu. Nah, lalu cara masyarakat agar bisa mendeteksi bahwa produk yang dia beli itu benar-benar aman atau tidak itu bisa dilihat bagaimana, Pak? Ya. Banyak faktor sih. Kalau produk-produk kemasan, produk-produk kemasan yang berizin kan ada produk pangan itu ada yang tidak perlu izin edar. Biasanya dia produk-produk yang risiko rendah, tidak dalam kurang dari 7 hari ya expirednya. Kemudian ada itu tidak perlu izin edar. Nah kemudian produk-produk pangan yang buatan industri rumah tangga itu ada persyaratannya, mana yang boleh diproduksi di rumah tangga, mana yang tidak. Nah itu izin edar dari Pemda setempat. Dalam hal ini mungkin sekarang sudah ada dinas perizinan ya, perizinan terpadu satu pintu melalui rekomendasi dari dinas kesehatan. Kemudian ada pangan yang wajib izin edar dari Badan POM. Ada yang persyaratan SNI, ada memang persyaratan risiko tinggi, ada produk-produk pangan yang harus tersimpan dingin dan sebagainya itu wajib. Nah, kalau dia sudah terkemas dan terlabel dan ada izin edarnya, kita sarankan, sering kita sampaikan ke masyarakat, lakukanlah secara cek klik. Kita ada kode begini ya, jadi kita cek klik artinya apa? Cek klik itu adalah kepanjangan dari KLIK. K itu adalah kemasan, L itu label, I izin edar, dan K terakhir kedaluarsa. Nah, kemasan yang baik. Jadi kita pilih kemasan yang baik, yang sesuai, tidak bocor, tidak rusak. Untuk yang kaleng tidak penyok, karena kaleng yang penyok ini berisiko lapisan di dalam kaleng ini pecah. Karena kaleng ini terbuat dari bahan-bahan kimia yang berbahaya juga, makanya dia dilapis. Kalau ini pecah, ini berisiko akan interaksi dengan dengan produk pangan yang di dalamnya, zat-zat kimia tadi masuk di sana. Nah ini juga kalau dia bocor, dia melempem jadinya rusak dan sebagainya itu kan enggak. Kemudian labelnya untuk produk pangan yang ada izinnya itu wajib mengikuti. Jadi labelnya ada nama produknya, nama pabriknya, kemudian ada izin edar juga harus tercantum di sana, expired juga harus ada di dalam label. Kemudian komposisi dan sebagainya ada ketentuannya. Nah kemudian izin edar ini yang memang wajib izin edar tadi memang harus mencantumkan dan tidak boleh tanpa izin edar. Ini masih kami temukan juga produk-produk tanpa izin edar beredar di sarana-sarana baik yang di retail maupun di sarana-sarana distribusi dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir kedaluarsa. Nah kedaluarsa ini juga harus dipahami. Apa itu kedaluarsa, bagaimana kita paham kedaluarsa itu juga harus nanti kita jelaskan terkait dengan itu. Nah untuk produk-produk yang lain tentu saja tadi saya sampaikan, kalau kita sudah mengenal produk pangan yang aman itu seperti apa, kemudian kita pilih, kita bisa memilih pangan itu sesuai dengan yang pengetahuan kita tentang pangan yang aman tadi. Nah kalau ciri-ciri, kalau untuk produk secara kasat mata, umumnya produk yang misalnya kita anggap yang sering terjadi juga mengandung formalin, mengandung borak, rodamin B, ya, pewarna-pewarna tekstil. Ini kita kalau ingin tahu pasti nggak itu mengandung bahan berbahaya, ya harus uji lab. Tetapi kita dengan ciri-ciri kita mungkin masih bisa mengenali sehingga kita bisa terhindar ya dari membeli produk tersebut. Misalnya kalau rodamin B misalnya, karena warnanya itu ngejreng sekali, kemudian biasanya di makanan yang mengandung itu ada bintik-bintik yang tidak merata. Memang dari warna dan sebagainya sekarang sudah banyak sekali warna yang mirip, warna-warna yang diizinkan tetapi mirip dengan rodamin B. Nah kemudian karena masyarakat masih pingin yang ngejreng kan, kemudian juga borak begitu, kita harus melihat biasanya dia agak tahan lama, kemudian rasa kalau kebanyakan ya rasa pahit dan getir. Ada juga orang yang peka di saluran pernapasan ini sering juga
terjadi nggak nyaman kalau dia mengkonsumsi itu kerupuk yang sering dipakai pemakaian borak. Padahal sudah ada penggantinya ya, sodium tripolifosfat namanya, itu nama merek dagangnya sudah ada beberapa macam. Nah itu silahkan nanti jangan menggunakan boraks lagi, apalagi formalin. Nah formalin kalau misalnya di ikan segar dan sebagainya itu ciri-cirinya salah satunya adalah misalnya lalat enggan nembok ya. Tapi tidak selalu begitu, karena itulah kalau memastikan harus uji laboratorium, tetapi dari ciri-ciri tersebut kita bisa menghindari. Nah jadi masyarakat juga perlu peduli bagaimana di lingkungan masing-masing, di tetangga, keluarga, atau di mana yang mereka mungkin berkunjung dan sebagainya, harus peka dan peduli juga melihat. Kalau kita melihat ada sesuatu yang ganjil, yang tidak sesuai, laporkan. Jadi dugaan kan boleh, tapi laporkan sesuai dengan kondisi yang terlihat, jangan mengada-ngada ya. Jangan melebih-lebihkan. Jadi artinya tetangga saya membuat ini, saya lihat menggunakan ini misalnya, disampaikan dulu bahwa ini nggak boleh, dicek dulu. Nah, kalau kita sudah tahu juga pembuatnya, nah ini salah satu faktor itu juga bisa. Jadi kalau kita sudah tahu pembuatnya siapa sih, oh ini membuatnya, kalau kita bisa melihat bagaimana dia membuat bahan-bahan yang dipakai, nah artinya tadi kan kita ke awal yang mengenali pangan yang aman dulu. Baru kita itu. Tadi kita juga sempat ngobrol sama Pak Eri kan mengenai retail ini sendiri ada dua macam, ada yang retail modern dan juga retail tradisional sendiri. Nah mungkin kalau retail modern seperti toko-toko modern ya gitu ya, supermarket, minimart dan sebagainya, produknya udah jelas nih, maksudnya udah ada izinnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang di sarana tradisional, biasanya masih banyak nih Pak produk-produk yang mungkin ya buatan rumah tangga, tidak ada tanggal kadaluarsanya tidak tertera dengan jelas. Nah itu bagaimana? Sebenarnya itu masih amankah atau gimana? Ya itu kembali dari kategori pangan tadi ya. Jadi ada yang memang tidak perlu izin edar, tentu saja tidak ada tanggal kadaluarsa di sana ya. Jadi artinya kalau di bawah itu kan produk-produk makanan seperti misalnya pisang goreng, roti, jajanan yang dalam waktu sehari, 2 hari atau berapa hari sudah rusak gitu kan. Nah tentu saja kita melihat dari sana, kita bisa apakah ada tumbuh jamur, apakah. Nah salah satu juga di luar secara teori seperti itu ya, juga masalah faktor kepercayaan. Kita rasakan juga ada juga di sana. Jadi kita percaya orang yang membuat siapa, kita belanja di siapa. Jadi kita tahu pedagangnya bagaimana. Nah dari sana kita juga bisa salah satu untuk ngerem, untuk memproteksi diri. Tentu saja utamanya adalah produknya. Kalau dijual di sarana yang kotor, walaupun produknya terkemas baik dan sebagainya, akan mungkin kita akan merasa nggak nyaman. Nanti apakah benar ya produk ini aman, nggak tercemar nanti dari lingkungan. Karena pada saat kami turun ke pasar, memang tadi ya untuk pasar tradisional itu memang masih banyak terjadi. Pemerintah sudah membuat program, ada namanya revitalisasi pasar oleh perdagangan dari Kementerian Perdagangan, kemudian juga ada pasar sehat dari dinas atau Kementerian Kesehatan. Nah kemudian Badan POM masuk dengan pasar aman dari bahan berbahaya. Jadi produk-produk bahan berbahaya apa yang berisiko tersebar juga di pangan, termasuk bagaimana mereka juga menjual, menata. Tadi yang kita sebutkan, semua proses ini harus berjalan dengan baik, ada pedomannya. Karena sering kami temukan juga di pasar terutama, itu produk-produk sering dicampur. Jadi ada makanan yang basah, yang siap saji, di sebelahnya adalah pangan yang masih perlu proses, jadi masih mentah. Ini berisiko terjadi kontaminasi sial. Nah ini juga kemudian bagaimana juga mengambil. Karena kalau di retail modern biasanya sudah ada tempat-tempat khusus, kemudian ada alat dan sebagainya ya. Walaupun ada juga yang masih belum sempurna ya, dalam artian belum sesuai pedoman sekali. Tetapi di pasar-pasar tradisional, beberapa pasar yang sudah direvitalisasi mendapat program pasar sehat dan pasar aman itu sudah lumayan bagus. Tetapi memang kembali lagi semua komponen ya. Terutama pertama pengelola pasar, bagaimana ketegasan menjalankan ketentuan di pasar tersebut. Kemudian yang kedua tentu saja pedagang itu sendiri bagaimana dia menata, menjual produk-produk, memilih produk yang akan dijual
dan terakhir konsumen. Karena konsumen yang berhak menentukan mana yang dia beli, mana yang kalau konsumen ini banyak pertanyaan, banyak yang terjadi yang begitu kami turun, kenapa masih menjual ini? Bapak Ibu pedagang sudah tahu risikonya. Pak, permintaan konsumen masih tinggi ya? Masih tinggi. Kalau saya nggak jual, yang lain jual. Sehingga saya dapat apa? Nah, ini sering yang kami temukan, sehingga Bapak jangan atau Bapak Ibu jangan mengacu kepada yang salah. Kalau semua nanti mengikuti yang salah, nggak akan ada perubahan. Jadi pemerintah yang sudah menggelontorkan dana, yang membuat program, tidak akan terlaksana dengan baik kalau nggak ada komitmen bersama. Tidak ada dukungan dari pedagang Betul, itu semua pihak. Nah, inilah yang harus kita sudah, selama pandemi ini, kami dari Badan POM secara langsung pun dari pusat sudah sangat sering melakukan webinar, melalui webinar ya, sekarang kan virtual ya. Jadi semuanya kita sampaikan baik secara retail di modern, pasar tradisional, kemudian sarana sarana produksi maupun distribusi, kita undang mengikuti itu dan dijelaskan secara langsung. Memang karena seluruh Indonesia, tentu keterwakilan semua daerah kan terbatas. Karena itulah kami di daerah UPT Badan POM itu juga terus mensosialisasikan baik langsung maupun melalui media-media, salah satunya melalui Radio Guntur ini. Nah, itu kita sampaikan. Nah, kalau dihubungkan dengan pandemi yang terjadi saat ini, Pak, apakah sarana retail itu bisa berpotensi membawa virus? Oh, sangat ya. Jadi di sarana terutama yang semua ya, baik di modern maupun ini ya. Jadi kalau masyarakat berbelanja tanpa mengindahkan protokol kesehatan yang sekarang kan pandemi, kita tahu penyebaran COVID ini seperti apa. Kita memang jangan terlalu, istilahnya Pak Ngo ya, jangan terlalu takut. Jangan juga akhirnya kita nggak berani ngapa-ngapain ya, karena itulah tahapan pemerintah itu mengenai dari pandemi yang ada PSBB, ada terbatas, ada semua prosesnya kemarin, kemudian new normal sekarang ya. Jadi kita membiasakan hidup dengan kondisi ini, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, baik di kedua retail ini, tetap harus pertama di sarana tersebut harus ada tempat cuci tangan. Kan ya, cuci tangan harus sering-sering. Jadi mau masuk ke sarana itu harus cuci tangan, karena kita dari luar bisa saja kita membawa. Nah, kemudian tentu saja menggunakan masker. Ya. Jadi kita lihat lingkungan, kalau memang tempat belanja tentu keramaian kita nggak bisa memberikan. Nah, kemudian di sarana tersebut juga ada pembatasan jarak ya. Jadi di kasir dan sebagainya ada pembatasan, dan dari kasir sendiri juga harus ada pelindung juga. Karena banyak kan kejadiannya, ada beberapa mungkin sudah pendengar Guntur juga sudah tahu bahwa di sarana retail modern juga ada kasus kasirnya kena, karyawannya kena dan sebagainya, karena interaksi itu. Jadi kita nggak tahu, banyak sekali sekarang yang OTG, orang tanpa gejala, karena dia fit menjaga ketahanan tubuhnya, dia sehat, dia bisa melawan virus itu sehingga dia menjadi pembawa. Nah, bagi yang lemah, nah ini yang kena. Karena itu masing-masing memproteksi diri, jaga jarak dan semua. Nah, ini juga, bagaimana kita bisa menghindari itu? Sulit, kecuali dari kesadaran masing-masing. Coba kalau sekarang kita lihat di pasar, baik yang modern maupun yang tradisional, apalagi tradisional, berdesa-desaan. Nah, ini yang harus benar kita proteksi. Saya setiap minggu tuh mesti dapat aja ke pasar tradisional, antar listrik. Jadi artinya di sana kalau kita melihat terlalu beramai, ya kita pindah aja. Banyak orang yang berjualan sekarang ini jangan terlalu memilih harus di pedagang A, harus pedagang. Kalau di sana ramai, ya kita pindah ke pedagang B. Ini juga salah satu pemerataan juga kan. Tetapi pedagang ini juga harus menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan tadi. Ya, dalam hal mencegah juga, dia juga harus menggunakan masker, jangan sampai itu. Nah, ini yang kita harapkan kalau diterapkan itu, nah, itu pasti kita yakinlah ada penurunan ya, ada pencegahan klaster-klaster yang baru yang di sana. Itu untuk pola yang harus kita terapkan untuk protokol kesehatan tadi. Nah, terhadap produknya ya kembali lagi. Produknya ya betul. Karena salah satu untuk menjaga imunitas kita supaya fit, supaya terhindar dari COVID ini kan dengan olahraga. Nah, salah satunya adalah dengan makan makanan yang aman. Nah, aman ini tentu saja di samping bergizi, aman dulu. Kalau dia aman,
caranya gimana? Ya kembali lagi ke terhindar dari 3 bahaya tadi, bagaimana sarananya menjual, kemudian orangnya yang mengolah, kemudian konsumen juga yang mengkonsumsinya. Seperti itu. Gitu. Jadi kembali ke kesadaran masyarakatnya sendiri ya. Betul. Potensi penyebaran virus itu masih ada, tapi kalau kaliannya yang lengah sedikit ya itu resiko sendiri ya. Nah, biasanya kan BPOM ini sering turun ke lapangan memberikan pembinaan kepada para pedagang. Nah, bagaimana model pembinaan yang diterapkan mungkin di tengah pandemi ini, Pak? Ya. Dalam pandemi ini kami sudah beberapa kali juga turun ya, padahal sebelum new normal kita sudah turun nih. Ada beberapa situasi dan kondisi karena penjaminan keamanan pangan ini atau pangan supaya tetap aman ini tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Karena pangan tadi saya sampaikan salah satunya adalah faktor yang sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, ini kami turun, kemudian kami langsung edukasi kepada pedagang, kemudian produknya kita lihat apakah ada pelanggaran di sana, produk-produknya tanpa izin edar yang memang ada persyaratan izin edar, wajib izin edar, kemudian apakah ada yang kedaluarsa, ada yang rusak. Ini kami masih temukan beberapa di sarana baik yang modern maupun yang tradisional. Nah, kemudian juga kami membagikan poster, kita pasang poster dan spanduk. Kalau mungkin melihat di pasar Anyar, pasar untuk yang Buleleng ya, pasar Banyuasri, kita pasang spanduk di sana terhadap pola-pola pencegahan, ada penggunaan masker, cuci tangan, kemudian tips berbelanja di pasar tradisional itu kita pasang di sana. Jadi tipsnya sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dia harus menggunakan masker, rajin cuci tangan, kemudian untuk pedagang dia menjual produknya sesuai dengan ketentuan tadi yang saya sebutkan itu. Nah, kemudian juga pembagian masker. Jadi kita juga melakukan pembagian masker sudah beberapa kali, baik kami sendiri waktu itu sempat di awal kita bagikan juga kepada kader-kader kami yang di desa-desa untuk ikut menyampaikan di wilayah masing-masing. Kemudian kita kerjasama dengan pramuka, kita turun bersama membagikan masker maupun pemasangan spanduk dan edukasi kepada pedagang. Itu yang banyak sudah kita lakukan. Kemudian pengawasan selama pandemi ini juga waktu bulan Ramadan kita juga turun. Kita juga turun pengawasan sarana retail untuk produk-produk yang dijual, kan mesti ada peningkatan biasanya. Kemudian takjil. Untuk takjil kita juga turun pengawasan. Memang karena sudah sekian tahun ya kita lakukan, sudah pelanggaran-pelanggaran itu, penggunaan bahan-bahan berbahaya tadi sudah hampir tidak ada. Tetapi yang masih terjadi yaitu kembali bagaimana menjaga higiene sanitasi, bagaimana mereka menjual masih terbuka, masih di pinggir jalan, kemungkinan debu, karena ini kan produk-produk yang dijual terbuka, makanan, debu baik dari asap knalpot, baik debu jalanan. Nah, ini juga berisiko membawa penyakit tadi. Ini yang terus kita edukasi, tapi itulah kembali karena hal-hal seperti itu kan kita nggak bisa memberikan sanksi. Akhirnya apa? Kembali kepada konsumen. Kalau konsumen merasa itu aman, silakan. Tapi kalau merasa tidak aman, tidak nyaman belanja di tempat seperti itu, ya sebaiknya jangan. Ya kita sih sarankan kalau memang pelaku usaha di sini membandel, tidak mengikuti kaidah-kaidah keamanan pangan, ya baiknya konsumen jangan belanja di sana. Ini sanksi moral yang bisa kita berikan. Karena kalau sanksi hukum kan yang begitu hampir nggak ada. Arahnya adalah pembinaan. Karena itulah kalau sudah tempatnya di pinggir jalan kotor dan sebagainya, kemungkinan akan tercemar dari asap dan sebagainya mesti tinggi. Sehingga ya udah mereka beli. Nah, kalau seperti itu mereka pasti akan mau berubah. Banyak loh sekarang yang menggunakan rak kaca, kemudian ada semacam gorden penutup ya. Nanti baru pada saat orang belanja baru dibuka, baru diambil. Jadi kita juga memahami bahwa masyarakat juga tidak semuanya mempunyai tempat untuk berjualan secara permanen. Nah, ini yang harus prinsip-prinsip keamanan pangan harus tetap dilaksanakan walaupun situasi atau lingkungannya terbatas. Nah, ini tidak boleh diabaikan. Saya kan berjualan di sini, nggak apa-apa dong. Nah, tidak ada seperti itu.
Jadi karena masalah keamanan pangan ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Nggak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah, kepada pelaku usaha, termasuk konsumen juga. Iya, karena ini menyangkut kesehatan juga gitu ya, hidup orang banyak. Dan jadi masyarakat sendiri selaku konsumen yang harus jeli berbelanja, jangan baru misalnya kenal sama pedagangnya atau mungkin tertarik sama warnanya main beli gitu aja. Masih banyak sekali pertanyaan yang kita miliki sebenarnya Pak Eri, tapi kita break iklan sejenak, dan di segmen kedua nanti Tias akan berikan kesempatan untuk pendengar Radio Guntur bergabung bersama kami di 23455 untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, saran atau masukannya. Dan namun kita dengarkan beberapa iklan berikut ini.